Ya, halo. Sorry Halo putus Pak, nih. sorry terputus koneksinya It's tadi. okay, it's Oke. okay. Ya, jadi kan hari ini kita mau bahas nih digital payment sama Pak Reja. Jadi Mm-mm. maybe you can tell us maybe sedikit tentang apa sih itu duitku, Pak, sebenarnya. Mungkin Oke, biar teman-teman itu tahu apa sih sebenarnya duitku kan. oke, thank you. Jadi kalau kita ngomong duitku, pada dasarnya kita itu payment gateway, Pak. Di mana kita Hmm. coba menggabungkan seluruh payment channel yang ada di Indonesia, dan kita menawarkan dalam satu paket untuk merchant-merchant yang ada di Indonesia. Sekarang kan kita lihat Hmm. nih, banyak banget payment channel. Kita bisa ngomong dari Hmm. virtual account, ada internet banking, terus kita ngomong Hmm. credit card, debit card, belum lagi the rise of e-money kan Pak saat ini. Nah, Hmm. untuk kita bisa berintegrasi dengan itu semua kan pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, disitulah duitku Hmm. hadir. Kita sebagai middleman ya, kita di tengah-tengah untuk kita membantu si merchant untuk bisa langsung berintegrasi dengan semuanya. Nah, itulah dasar dari Hmm. duitku itu sendiri. Oh, berarti sekarang kalau misalnya selain duitku nih Pak, berarti kan Mm-mm. sekarang udah banyak juga ya sepertinya payment-payment gateway yang lainnya. Ya, Berarti di setiap betul. payment gateway itu, di dalam payment gateway tersebut, dia ada yang namanya apa ya, member-member ya, seperti contoh Imani-Imani yang daftar di dalam Mm-mm. payment gateway itu ya. Ya, basically dari sisi payment gateway sendiri kita kan pasti akan bekerja sama dengan, kita sebutnya payment channel, Pak. Kita Oke. bekerja sama dengan payment channel. Nah, kira-kira payment channel apa nih yang bisa kita bantu untuk ditawarkan ke merchant-merchant yang udah berintegrasi dengan kami. Bahasanya seperti itu. Nah, Mm-mm. dengan adanya duitku sendiri, memang kita coba mengeserve UMKM-UMKM yang ada di Indonesia, Pak. Dimana Mm-mm. kalau kita ngelihat kan saat ini banyak UMKM, mostly 70% transaction di Indonesia itu dari UMKM. Cuman Mm-mm. mereka itu cukup kesulitan untuk berbicara dengan si payment channel tersebut. Nah, oleh karena Mm. itu duitku hadir di tengah-tengahnya. Seperti itu. Iya, iya, iya. Bagus sekali sih. Jadi memang kita juga salah satu ya yang sudah berintegrasi, yang sudah bekerja sama dengan duitku ya. Nah, jadi Thank menariknya you, gini thank Pak, you. kalau duitku Mm-mm. kan seharusnya udah lama ya. Udah dari tahun berapa Pak duitku? As a company itself, kita berdiri dari tahun 2009, Pak. Cuman memang kita banyak 2009. fokus, betul. Cuman kita memang Oke. banyak di belakang layar. Kita memang bergerak di custom software development company. Jadi kita memang Hmm. nge-serve banyak perusahaan-perusahaan di game publisher untuk mereka bisa menawarkan produknya sekaligus mereka ya berjualan juga di dalamnya seperti itu. Baru di 2016 kita baru keluarin brand kita Pak Duitku. Di mana sampai Oh, saat ini udah serve lebih dari mungkin 2000 active merchant Pak menggunakan sistem kami. luar biasa sekali Pak. Nah, jadi Terima kasih Pak. sekarang kan selama di pandemik ini Pak, apalagi kan pandemik Mm-mm. ini, saya rasa kita seperti diakselerasi ya oleh adanya pandemik Ya, ini. Sudah semakin betul. banyak orang tidak menggunakan physical money ya saat ini ya. Orang pasti Yes, switching betul. dari physical money ke digital payment. Nah, jadi selama pandemik ini yang pengen kita tahu adalah dari segi volume transaksi, apakah ada kenaikan atau gimana Pak selama pandemik ini khususnya? Oke. Mungkin kalau kita ngomong pandemik ini dari segi pembayaran online pasti akan meningkat, Pak. Karena menggantikan transaksi-transaksi tradisional. Cuman memang nggak bisa kita pungkirin banyak kategori-kategori industri yang juga mengalami penurunan, Pak. Ya mungkin kita bisa bilang dari segi fashion, itu mereka kan juga pasti akan ada penurunan. Hmm, Juga hmm, beberapa klien kami di segi peer-to-peer lending pun mereka mengalami penurunan juga, Pak. Tapi hmm, hmm. in terms of quantity transaction-nya bertambah, hanya saja um, kita ngomongnya average transaction yang turun, Pak. Bahasanya seperti itu. Average transaction-nya turun ya. Average, Iya. ya, average size transaction yang turun. Kemudian kalau saya rasa kan kita sudah beralih ya, kita dari era 3.0. Kemarin juga saya ada bahas-bahas ya sama satu Mm-mm. narasumber, kita bahas tentang era 4.0. Jadi Iya, kalau era 4.0 kan kita tahu itu kan namanya era digitalisasi ya. iya, Artinya ya semua industri ini pasti akan shifting ke digital. iya, Right? Yang paling obvious I think yang sudah memang kita kelihatan adalah di digital payment.
Karena Ya, selain itu kita shift dari era 3.0 ke 4.0, banyak juga alasan di mana sistem moneter pada saat ini kan dianggap sangat vulnerable ya. Makanya kemudian ya, digantilah banyak ke digital payment gitu loh. ya. Nah, kalau menurut Pak Reza sendiri di Indonesia ini, kira-kira uh, kalau untuk saat sekarang ini, Pak, orang yang mengadopsi digital payment itu kira-kira kalau di Indonesia sendiri sudah berapa banyak, Pak? Oke, mungkin kalau kita ngomong mulai dari digital payment sendiri, sebenarnya ini udah berjalan cukup lama, Pak. Karena kan dasar dari digital payment ini kan kita adalah proses pembayaran atau Hmm, proses perpindahan data yang dilakukan dan dicatat secara digital. Jadi kalau kita hmm, ngomong dulu kita masih zamannya internet banking, sebenarnya kita udah bisa bilang itu part dari digital payment. Cuman ketika hmm, kita masuk ke 4.0, di mana statement 4.0 ini kan lebih mengutamakan otomatisasi, decision support system. Nah, hal-hal di hmm, bagaimana digital payment ini berevolusi untuk bisa mensupport masyarakat-masyarakat ini. Seperti itu bahasanya. Nah, hmm, kalau kita lihat dari segi digital payment sendiri, pemerintah pun sudah mulai sedikit memaksakan bahasanya, Pak. Sudah sedikit memaksakan hmm, untuk mengajak semua orang untuk go cashless payment. Di mana sekarang hmm, dulu yang mau melakukan proses transaksi, biayanya itu fixed price. Kalau dulu kita bayar hmm, 100.000, bebannya mungkin let's say 3.000, 3%, ya kan? Kalau kita bayar 10.000, bayarnya 3.000, seperti itu. Jadi 30%. Nah, sekarang dengan hmm, adanya mereka pakai hmm, persentasenya yang jauh lebih rendah, sehingga secara spesifik biayanya pun akan diadopsi akan menjadi lebih murah. Jadi hmm, cara proses pergantiannya itu dengan memberikan fee yang sekecil-kecilnya, seperti itu. hmm. Iya, memang kita tidak bisa kita pungkiri ya, era kita pasti udah masuk ke era digital, Pak. Apalagi dengan banyaknya Mm-mm. e-money, banyaknya payment gateway saat sekarang ini. Nah, dengan Mm-mm. hadirnya payment gateway ini, sebenarnya industri-industri apa saja, Pak, yang sebenarnya didisrupsi, didisrupt lah, in a way. Oke. Saya selalu bilang bahwa memang dengan adanya dengan adanya teknologi itu sebenarnya tidak ada industri yang terdistraksi, tapi bagaimana mereka mau merubah untuk menjadi lebih baik, bahasa seperti itu. Kalau dulu kan kita bilang zamannya ada Tokopedia, habis itu Mall Mangga 2, habis itu tutup Mall Mangga 2 yang jualan komputer langsung tutup semua, seperti itu kan. Hmm, Cuman kalau kita ngelihat dari sudut pandang lain, mestinya Mall Mangga 2 itu pun yang harus mulai berdiri untuk mereka memiliki toko online yang mereka sendiri. hmm. Jadi itu Dan bukan sebenarnya itu bukan yang terjadi, Pak, ya, sepertinya. sorry. Iya, dan itu seharusnya Uh, terjadi. Jadi bukan bukan hanya mereka harus ya udah saya udah nggak bisa jualan lagi, penjualannya turun, malah mereka harus maju. Oke, saya harus jualan online. Bagaimana hmm, sekarang mereka instead of cuman berpikir saya cuman nge-serve mereka-mereka yang datang ke mallnya, kali ini saya coba serve seluruh Indonesia untuk mereka bisa belanja. Seperti itu bahasanya. Jadi hmm, disruption pasti ada, tapi sebenarnya bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut bisa bukannya terdistrupsi, malah bisa mengikuti arusnya, arus teknologi yang ada. Seperti itu bahasanya. hmm. Tapi di setiap perubahan zaman, di setiap akhir dari sebuah era itu kan pasti banyak industri-industri yang bakal jadi obsolete ya, yang bakal tidak berlaku lagi, not applicable lagi kan. Jadi Iya, memang bagi sebagian industri atau bagi sebagian stakeholder, pelaku pasar atau siapapun yang memang mau berusaha mengadopsi dan belajar untuk go digital, ya itu yang bisa survive sih. Memang kita setuju dengan iya, hal itu semua, Pak, saat sekarang ini. iya. Cuman kalau untuk masalah e-payment, kalau udah go digital, apa yang terjadi dengan banking system ke depannya, Pak? Seperti money Oke. changer, seperti banking system. Nah, kemudian hari kan kalau misalnya semua sudah pakai digital payment nih, otomatis kan orang sudah nggak menggunakan physical money, Pak. Apa yang Betul, terjadi dengan betul. bank-bank yang ada saat sekarang ini, Pak? Bank harus go digital, Pak, bahasanya. Dan Oke. Okay. kalau kita bilang ya memang pembayaran secara tradisional otomatis akan turun. Human resource juga otomatis penggunaan akan berkurang. Itu kita nggak bisa pungkiri. Cuman secara bisnis kategorinya akan tetap selalu ada, itu bahasanya. Jadi bagaimana sebuah perusahaan itu harus mengadopsi teknologinya tersebut.
kita ngomong digital payment bukan berarti banknya harus tutup. Kita ngomong digital payment bisa jadi banknya itu yang akan act menjadi sebuah digital bank. Banyak bank-bank yang sudah mengadopsi teknologi dan sekarang mereka sudah bisa langsung masuk ke arah masyarakat. Seperti kayak misalnya e-money sekarang kan udah banyak yang dimiliki sama bank-bank. Jadi mereka juga udah bisa menghandle transaksi-transaksi kecil. Terus kalau kita mau buka account di bank pun mereka udah bisa open seperti itu. Kalau dari segi keamanannya gimana Pak? Karena kan kalau ya sesuatu hal yang berbentuk digital itu artinya kan itu berbentuk algoritma ya, atau gimana itu sebenarnya Pak? Dari segi keamanan, security, kan pasti challenge yang dihadapi itu pasti berbeda dengan challenge yang dihadapi selama ini secara konvensional Pak. Ya, keamanan pasti jadi suatu kendala, Pak. Karena kalau kita udah ngomongin kemudahan, kenyamanan, otomatis pasti ada yang dikorbankan, seperti itu kan. Cuman untuk mengantisipasinya itu biasanya kita ngomong otoritas, pasti mereka membuat sesuatu kebijakan atau mereka membuat sesuatu prosedur atau standar, Pak, yang menjamin bahwa suatu transaksi itu selalu tetap aman, seperti itu. Dan memang tidak bisa dipungkiri namanya selalu ada penjahatnya dulu baru ada polisinya kan Pak, seperti itu. Tapi at least harus ada penjagaan awalnya dulu, baru pelan-pelan sesuatu industri akan berbenah untuk jadi lebih baik, seperti itu Pak. Iya, karena kan selama ini mungkin yang masih menjadi pro dan kontra itu selama ini di masyarakat maybe di masalah keamanan. Karena kalau kita berbicara masalah digital, contoh seperti kripto kan juga sebenarnya salah satu form of digital money ya. Betul. Nah, jadi seringkali kan kita kayak baca news, kita lihat itu banyak exchanger yang jebol, kena hack dan sebagainya, dan kan banyak masih concern di masalah security daripada dana mereka yang berbentuk digital saat sekarang ini. Betul. Jadi emang apakah kedepannya ini memang bakal ada satu security system tersendiri yang mungkin sedang dibangun, sedang di-develop untuk lebih ini memastikan security-nya itu aman, Pak? Oke. Kalau kita ngomong masalah blockchain Pak, itu sesuatu hal yang menyenangkan. Pada dasarnya blockchain sendiri mereka sudah membuat satu aplikasi yang rigid, Pak. Aplikasi yang sudah aman. Hanya implementasinya yang kita bisa bilang menjadi tidak aman. Kalau kita ngomong secara sistemnya aman. Tapi apakah human resource-nya itu bisa make sure bahwa itu aman? Apakah penggunanya itu bisa make sure bahwa transaksinya itu bisa aman? Nah, yang harus dijalankan nggak cuman kita membuat security-nya saja, tapi kita juga mengajarkan atau mentraining si pengguna-pengguna tersebut dengan proses pengertian dan penggunaan yang jelas. Otomatis mestinya keamanan itu akan meningkat jauh. Jadi jangan kita ngomongin apakah servernya down atau sistemnya salah, tapi lebih kebanyakan dari sisi penggunanya sendiri. Mereka belum mature enough untuk menggunakan digital payment atau menggunakan teknologi dalam proses transaksi. Seperti itu, Pak. Oke, tadi kita berbicara blockchain. Tapi kita kembali ke belakang dulu, Pak, sebelum kita masuk ke blockchain. Karena blockchain ini bakal panjang, kan? Bakal very, very seru interesting. Nih, Pak. Seru. Iya. Jadi, kalau in general, Pak, ya, secara umum, menurut Pak Reja sendiri, saat sekarang ini apa saja kelebihan dan kekurangan juga tentunya dari yang namanya digital payment, Pak, saat sekarang ini? Oke. Satu hal yang pasti keuntungannya pasti kita ngomongin masalah kenyamanan, kemudahan, sama kita ngomong proses pencatatan suatu transaksi. Itu kita ngomong jadi suatu kelebihan. Tapi kalau kita ngomong digital payment sendiri, pasti ada sebuah service fee yang akan di-charge-kan. Karena kan mereka kan butuh sesuatu sistem untuk proses pencatatannya, butuh suatu sistem untuk proses penerimaannya. Nah, itulah yang akan menjadi sesuatu burden ketika orang menggunakan digital payment seperti itu. Karena pasti ada namanya service fee, whether itu di-charge-kan ke customer atau mungkin bisa di-charge-kan ke merchant itu sendiri. Seperti itu. Jadi artinya Pak, kalau secara kita speaking about biaya, about cost, apakah itu lebih mahal atau
lebih murah daripada konvensional yang selama ini? Kalau kita ngelihat secara langsung to the point pasti jelas digital payment ada fee-nya. Tapi kalau kita ngelihat ke arah belakangnya, kalau kita hitung, kalau kita misalnya dulu mau bayar PLN kan kita mesti datang tuh ke kantor cabang PLN. Mungkin biaya tetap sama, tapi ketika kita punya ongkos buat naik mobil, bayar bensin, otomatis fee-nya akan pasti lebih tinggi seperti itu. Kemudian satu lagi Pak, ini yang saya pengen tanya juga. Saat sekarang ini kalau misalnya payment gateway, contohnya seperti Duitku, itu kan apakah itu hanya bisa kita gunakan untuk bertransaksi di dalam negeri ataukah itu juga bisa kita gunakan untuk bertransaksi di luar negeri, Pak? Oke, untuk saat ini memang sebagai Duitku sendiri memang kita hanya fokus untuk transaksi dalam negeri, Pak. Jadi memang kita bekerja sama dengan payment channel untuk menerima transaksi dalam negeri. Hanya saja Duitku sendiri memang saat ini memiliki izin remittance untuk membantu menerima dan mengirimkan uang ke luar negeri, atau kita ngomongnya cross border transfer lah Pak, seperti itu. Oh berarti memang sudah ada planning ya, timeline ke depannya itu bakal kita di-develop ya sampai ke penggunaan luar negeri Pak ya? Iya, betul. Kemudian dia tanya nih Pak, apakah payment gateway bisa digunakan type bisnis selain penjualan? Oke. Ah, Mungkin kita kalau ngomong penjualan berarti maksudnya tangible product kali ya, barang-barang yang sifatnya terlihat. Jadi kita beli terus habis itu kita terima barangnya. Tapi di dalam kalau kita ngomong payment sendiri kan banyak macam. Ada juga services kayak kita misalnya menyediakan jasa services itu bisa kita bayar kan statusnya. Jadi itu masuk ke dalam hitungannya sebagai payment. Jadi Duitku pun bisa menghandle proses seperti itu. Kalau kita ngomong yang lain, kalau ada juga produknya yang intangible produk, kayak misalnya kita beli pulsa telepon atau kita bayar PLN, itu juga sifatnya kan berarti services intangible product, itu pun bisa tetap dilakukan dengan digital payment sendiri. Oke. Berarti kalau payment gateway itu sebenarnya bersifat fasilitator ya yang menghubungkan ya antara Ya, betul. ya user. Nah, I wonder kalau misalnya begini Pak, kalau kita sudah mengerti bahwasannya kita sudah masuk ke era digitalisasi saat sekarang ini. Nah, tentunya teman-teman di bank atau di institusi keuangan manapun itu kan pasti juga menyadari hal yang sama Pak ya. Pasti mereka Betul. juga menyadari bahwasannya mereka harus explore digital gitu loh. Yes, Nah, betul. jadi yang menjadi pemikiran saya adalah what happens kalau contoh bank-bank besar di Indonesia saat sekarang ini semua go digital, Pak. Berarti Ya. itu gimana kira-kira ke depannya kalau seperti itu, Pak? Pada dasarnya as a payment gateway itself kita kan sebagai supporting system untuk bank-bank itu sendiri Pak. Tetap proses transaksinya, proses kita penyimpanan dananya tetap dilakukan di bank-bank tersebut. Jadi semakin mereka go digital, semakin siap kita untuk membantu mereka untuk mencari merchant. Bahasa utamanya di situ. Cuman kalau mereka yang nggak aware dengan teknologi, secara otomatis digital payment pun akan lebih melambat seperti itu. Oke, berarti itu malah jadi hal yang lebih bagus lagi ya di saat semua orang go Yes. digital ya, Pak ya. Betul. Tapi kemudian kalau perlu kita why not kalau bank-bank ini sendiri menjadi payment gateway itu sendiri, Pak? Bisnis modelnya dari bank sendiri kan pada dasarnya kan sebagai bisnis yang memang kita ngomongnya dari interest based lah, simpan dan pinjam seperti itu. Kalau mereka fokus pindah ke services based, secara otomatis mereka kan pasti akan membutuhkan tim yang berbeda satu. Yang kedua, mereka juga butuh orang yang banyak untuk bisa menghandle merchant-merchant yang ada di Indonesia. Instead of mereka masuk langsung direct ke si masyarakat, lebih baik mereka coba berpartner dengan perusahaan-perusahaan payment gateway. Karena perusahaan payment gateway bisa menggabungkan mereka semua dan kita men-serve menjadi satu produk. Sehingga cost-nya akan jauh lebih murah dibanding kalau bank memang langsung turun tangan sendiri menuju ke merchant-merchant itu sendiri.
berarti sebenarnya digital payment gateway serve as an intermediaries ya, yang Yes. menghubungkan ya. Nah, Mm-mm. oke. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang teknologi blockchain nih, Pak. Nah, ini yang lebih Mm-mm. menarik. Jadi saat sekarang ini kan sebenarnya digital payment yang saat sekarang ini contoh seperti e-money dan sebagainya. Mm-mm. Ini kan base teknologinya kan belum teknologi blockchain. Betul. Nah, jadi kemudian sekarang juga lagi trending ya, yang masalah negara-negara juga lagi create apa namanya digital money-nya masing-masing menggunakan Ya, teknologi blockchain. Nah, ini ya, gimana Pak ke kemudian hari apabila uh, di saat semua negara itu sudah punya digital money sendiri, tapi itu menggunakan blockchain, apakah supporting system dengan payment gateway seperti Duitku itu bisa terintegrasi nggak? Ataukah itu merupakan kompetisi daripada payment gateway? oke. Saya coba cerita tentang Visa dan Mastercard, Pak. Kalau kita Ya. ngomong secara kasat mata, mungkin Visa dan Mastercard is the biggest payment gateway in the world. Di mana Hmm. Visa dan Mastercard itu mereka membuat suatu switching atau membuat suatu hub yang menggabungkan semua bank yang ada di dunia ini. Hmm. Nah, namun sebagai Visa dan Mastercard sendiri pun nggak mungkin bisa untuk mereka bisa nge-tap langsung direct ke bawah. Jadi mereka pun pasti akan memiliki partner untuk mereka bisa memperbesar mereka punya marketnya seperti itu. Sama ketika nanti udah ada sesuatu institusi yang membuat blockchain paymentnya mereka sendiri, di mana kedepannya nggak memungkinkan bukannya tidak memungkinkan untuk mereka bekerja sama dengan pemain-pemain lokalnya agar si teknologi blockchain paymentnya ini bisa digunakan juga di satu negara seperti itu. Tapi yang setahu saya sekarang Visa dan Master mereka juga lagi explore teknologi blockchain ya. Pasti, Sudah dari beberapa waktu yang lalu karena ya, beberapa bank-bank besar juga mereka sudah explore dari sistem penggunaan blockchain, dari mungkin pencatatan data, waktu transaksi dan sebagainya. Nah, ya, dengan adanya COVID-19 ini, kita yakin sebenarnya semua hal itu semakin terakselerasi, Pak. Yang seharusnya pasti, mungkin in the future. Jadinya karena ada COVID, semua kan orang jadi terakselerasi ya, untuk lebih betul, mempercepat lagi penggunaan sistem digital payment ini, Pak ya. betul, Jadi betul. kalau misalnya dari Duitku sendiri, apakah ada plan untuk menggunakan blockchain juga, Pak? Atau memang itu is a separate technology? Um, Enggak, Pak. Kalau mungkin dasar dari blockchain-nya sendiri kan sebenarnya dulu semua sistem kita simpan di centralized, Pak. Di dalam satu Ah, servernya dibesarin, bisa nge-serve banyak orang. Ketika sesuatu centralized server atau centralized system itu udah tidak mencukupi, secara otomatis kita akan mulai membagi. Kita akan mulai membagi beberapa tempat atau beberapa server. Ketika kita udah mau ngomong masalah udah mau masalah reliable-nya, kita harus make sure bagaimana data yang ada di setiap server itu memiliki suatu key yang sama. Nah, disitulah akhirnya blockchain itu mulai menjadi satu model dari sebuah teknologi. Nah, setelah itu baru kita mulai kita lihat tuh nilai plusnya, seperti pencatatannya tidak akan pernah hilang selamanya. Jadi kalau kita ngelakuin transaksi di blockchain, transaksi mm-mm. tersebut tidak akan pernah bisa berubah, ya kan? Transaksi tersebut Transparan, bisa transparan, di-trace, bisa di-trace. Nah, ya. apakah duitku memungkinkan? Yes, kita pasti harus menuju ke sana. Karena kalau Mm-mm. dulu, kalau kita ngomong pajak, simpen data-data Anda selama 5 tahun terakhir, kan gitu kan. Kalau kita Mm-mm. as a payment gateway, kita harus bisa make sure bahwa semua transaksi harus tercatat start dari awal kita punya transaksi. Seperti itu. Dan Mm-mm. teknologi blockchain adalah teknologi yang paling memungkinkan untuk bisa transparan dan Melakukan hal juga tersebut bisa ya. menyimpan semua transaksi tersebut. Gitu. Ya. Jadi, do you agree nggak Pak kalau misalnya people say blockchain is the future? Saya salah satu pendukung blockchain is the future. Jadi Iya. saya bisa bilang saya agree, walaupun memang especially buat di Indonesia ya, kita lihat semua orang sudah mulai nih untuk mempelajari tentang apa itu blockchain.
tapi bisnisnya belum mulai nih Pak. Jadi orang udah mulai tahu, tapi bisnisnya yang belum ada. Nah, sekarang saatnya nih para startup-startup di Indonesia untuk start bikin bisnisnya seperti itu. Jangan gunakan jangan hanya blockchain dianggap sebagai sebuah cryptocurrency, tapi juga kita harus melihat supaya blockchain itu supaya bisnisnya pun tetap bisa berjalan seperti itu. Ya, setuju Pak. Karena mungkin kalau masyarakat Indonesia banyak yang masih confused between cryptocurrency sama blockchain. Mereka berpikir ini hal yang sama sebenarnya. Padahal kan kalau kita berbicara blockchain, kita berbicara teknologinya ya. Jadi sebenarnya aplikasi daripada teknologi blockchain ini sendiri, ini bisa digunakan di berbagai level sih menurut saya ya. Bahkan sekarang secara government wise, on the government level, mereka juga sudah explore gimana menggunakan teknologi blockchain ya. Betul. Nah, tadi poinnya Pak Reja mengenai sentralisasi dan desentralisasi. Nah, itu juga salah satu poin kenapa orang sudah mulai masuk ke blockchain, Pak ya. Karena kan selama ini dunia ini kan menilai sistem moneter kita ini kan sistem yang centralized. Which is kalau misalnya sistemnya centralized, once central banknya collapse, the whole thing collapses with it, right? Nah, jadi mereka find an idea gimana supaya semua itu nggak centralized lagi. Baru tercreate lah sebuah teknologi blockchain ya. The idea of behind gimana tercreate-nya teknologi blockchain ya. Jadi saya setuju banget sih. Cuma maybe dari segi SDM kita masih kurang Pak, dari segi SDM yang bisa mengedukasi penggunaan blockchain dan sebagainya. Nah, jadi contoh seperti kita di GIC, kita merupakan salah satu startup pertama ya in terms of yang di bidang forex yang pertama kali menggunakan teknologi blockchain. Oke. Ya, jadi memang in the beginning itu memang challenge-nya adalah kita bagaimana introduce a new business model ya to para trader, para market maker. Karena kan business model kita tentunya kan beda ya. Kita menggunakan blockchain, otomatis kita udah cut intermediaries. Otomatis itu juga as a result cost kita jadi jauh lebih rendah dalam transaksi. Kemudian juga ya kita juga transparan, kemudian kita juga traceable dan kita punya satu opsi yang sebelumnya belum ada, contohnya market maker. Nah, kalau teman-teman yang udah bergabung pasti tahu sih ya GIC. Pasti tahu, iya. Jadi what do you think about crypto, Mbak? What do you think about crypto? Karena kalau misalnya crypto saat sekarang ini memang secara lisensi, secara aturan regulasi kan belum boleh dijadikan alat pembayaran nih Pak. Yes, betul. Right. Sebenarnya kan itu kan digital asset tapi belum boleh digunakan sebagai alat pembayaran. Betul. Do you think that in the future ini regulasi ini bakal berubah nggak Pak? Sehingga jadi crypto itu bisa digunakan sebagai digital payment juga Pak. Oke. Di Indonesia kita masih menganut model monocurrency Pak. Jadi semua pembayaran memang diharuskan pakai rupiah, itu dasar utamanya. Tapi melihat cryptocurrency sudah dianggap sebagai sebuah komoditas, itu juga sebagai nilai plus Pak. Ibarat kata gini Pak, boleh nggak saya nyimpen emas, saya beli emas nih buat jaga-jaga. Cuman ketika saya mau beli baju, saya jual emasnya saya dulu, saya dapat rupiah, baru saya belanjakan. Nah, ini juga sesuatu model yang bagus nih Pak. Ada kemungkinan di mana pemain-pemain kita ngomong di digital bank atau mungkin pemain e-money bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki crypto exchange, izin crypto exchange sendiri Pak. Jadi pada dasarnya kita tetap jujur, pembayaran memang harus dilakukan dengan rupiah. Hanya saja kita diperbolehkan menyimpan sebuah cryptocurrency, dan bila terjadi sesuatu pembayaran, cryptocurrency harus dijual dulu, dijadikan rupiah, dan baru dilakukan pembayaran menggunakan rupiah. Itu bisa memungkinkan. Hanya saja memang sebagai pelaku usaha kita juga harus memberikan penjelasan. Iya, karena kemarin yang jadi narasumber juga di sesi-sesi sebelumnya kan saya pernah berbincang-bincang juga sama crypto exchanges. Ya. Sepertinya dari pihak crypto exchange juga mungkin sudah mempunyai vision ya, mempunyai planning sampai ke sana. Karena crypto somehow itu kalau di beberapa negara sudah bisa dianggap sebagai alat pembayaran kan. Iya, betul. Nah, hanya saja mungkin di Indonesia ini masih terkendala di regulasi dan sebagainya. Tapi mungkin itu bisa ke depannya
akan lebih visible ya, apalagi dengan adanya pandemik ini, maybe kan Ya, beberapa regulasi ini kan bakal diadaptasikan dengan kondisi, menurut saya, Bang. betul, betul. Kalau menurut Pak Reza sendiri, Mm-mm. untuk Indonesia sendiri sampai dengan seluruh lapisan masyarakatnya ini mengadopsi digital payment, kira-kira ini butuh waktu berapa lama lagi, Pak, in the future? Saya rasa dengan the rise of e-money ya Pak yang di Indonesia, terus BI sendiri juga memang udah mengeluarkan QRAS sebagai suatu standar QR pembayaran menggunakan QR. Saya rasa mungkin kita bisa dalam waktu maksimum 2 tahun kita udah bisa Fully 70 digital. 90% udah fully digital. Saat sekarang ini udah berapa persen, Pak, Saat kalau ini, masyarakat oke. Indonesia? Di luar ATM basically kita masih sekitar 30% Pak. Tapi kalau kita include ATM sebagai salah satu alat pembayaran, kita udah sampai di 60-70% Pak. Wow, luar biasa ya. Iya, di luar dari, Nah, karena kan kita untraceable juga Pak kalau transaksi menggunakan rupiah menggunakan mata uang rupiah kan Pak, menggunakan kertas lah kita ngomong pakai kartal. Itu kan memang sedikit untraceable, tapi memang peningkatannya cukup signifikan. berarti kalau dengan kondisi begini, sudah hampir bisa kita pastikan, Pak, ke depannya bakal muncul payment gateway yang baru lagi, Bakal ya kan? selalu akan ada muncul, betul. Nah, mungkin Pak Reza ini bisa bagikan beberapa tips dalam hal memilih payment gateway yang bagus nih. Oke. Kalau kita ngomong payment gateway, mungkin kita harus research dulu Pak tentang payment gateway-nya tersebut. Seberapa bonafitnya mereka, izin-izin apa saja yang sudah mereka miliki, sertifikasi-sertifikasi apa yang sudah mereka dapatkan. Itu mungkin dasar ya Pak dari sebuah payment gateway untuk melihat payment gateway mana yang cocok dengan mereka. Yang kedua, tadi kembali ke proses kenyamanan dan kemudahannya Pak. Kira-kira seberapa mudah mereka untuk bisa langsung menggunakan sistemnya, dan seberapa mudah mereka untuk bisa langsung berintegrasi dengan sistem yang mereka miliki. Seperti itu. Kalau dari segi yang tadi kalau Pak Reza mengatakan dari segi legal wise ya, kalau payment gateway itu sebenarnya license-nya dari mana Pak? Dari OJK atau dari BI atau dari mana Pak? Dari Bank Indonesia Pak. As a payment gateway sendiri, kita emang ada dua jenis izin Pak. Yang pertama tuh adalah izin transfer dana. Yang kedua itu izin payment gateway untuk transaksi menggunakan kartu. Seperti itu. Oh, dari Bank Indonesia ya. Oke. Kalau secara integrasi dengan payment gateway itu, kan mungkin tadi salah satu kategori dalam memilih payment gateway itu kan berarti kita harus tahu dari segi teknologi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita mau penetrasi market UMKM, tentunya maybe masih banyak bisnis-bisnis konvensional yang belum menggunakan teknologi atau hal-hal semacam itu, Pak. Nah, itu biasanya challenge-nya seperti apa kalau kita ketemu hal seperti ini, Pak? Oke, yang pertama dari segi pengertian dulu, Pak, bagaimana mereka bisa berjualan secara online. Yang kedua, diberikan sesuatu media Pak, mediumnya apa yang bisa membuat mereka untuk berjualan online seperti itu. Jadi setelah mereka udah dapat mediumnya, mereka udah taruh produknya di sana dan mereka mengerti bagaimana cara berjualan online, di situ mereka baru memarketingkan produknya. Jadi kita harus ada tiga itu. Harus ada 3 itu ya. Ya. Mungkin dari saya cuma sekian, Pak. Mungkin ada pesan-pesan atau ada hal-hal lain yang mau di-sharingkan lagi. Karena kita memang sudah tahu ya, karena topik hari ini digital payment, bisa hampir kita simpulkan, apalagi di masa pandemik sekarang ini, peran daripada digital payment itu kita yakini bakal sangat-sangat meningkat. Karena di saat dengan adanya regulasi physical distancing dan sebagainya, orang pasti akan menghindari penggunaan physical money, dan kita yakin itu, dan dengan adanya digital payment tentunya itu bisa menjadi satu solusi ya, solusi yang bisa membantu kita dalam during pandemic ini. Betul.
Ya, ya diharapkan dengan tadi ada statement industri 4.0, diharapkan juga masyarakat juga harus mengerti, jangan cuman kita stay dengan apa yang kita tahu sekarang, tapi kita harus lebih mau belajar supaya kita juga bisa bersaing dengan masyarakat, dengan orang-orang di negara lain. Mungkin itu Ya, ya closing statementnya saya lah seperti itu. Harus terus belajar. ya, ya. Harus terus upgrade diri kita, terus belajar, dan kita harus mengubah cara kerja kita sih. Khususnya selama pandemi ini banyak menyadarkan kita. Ya, betul. Seperti itu. Ya, Pak, thank you hari ini sudah bergabung Oke. juga. Baik, terima kasih Pak Peter. Sebagai narasumber. Thank you sharing-sharingnya, thank you Oke. informasinya. Sukses Baik. selalu Pak ya. Oke, sukses juga buat Pak Peter. Sukses buat dia Thank you. juga.